Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulhanita Tasnima, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis naratif, analisis framing, dan analisis semiotika. Analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika ini sendiri termasuk ke dalam paradigma interpretif. Nah, paradigma interpretif ini memandang realitas sosial sebagai hasil dari konstruksi. Jadi, kita akan membahas yang pertama yaitu analisis framing. Analisis framing ini sendiri menurut Erianto tahun 2005, frame bisa dikatakan sebagai cara bercerita yang menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai cerita. Nah, teori analisis framing ini sendiri adalah salah satu metode teks yang berada dalam kategori paradigma interpretif. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Di dalam proses penyeleksian realitas yang akan diberitakan oleh media, terdapat cara pandang atau perspektif yang mempengaruhinya. Perspektif tersebut kemudian yang mempengaruhi sebuah media dalam menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan, dan akan dibawa kemana berita tersebut. Konstruksi atau pendefinisian oleh media mengenai realitas atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Media framing ini mempengaruhi secara sistematik bagaimana halayak memahami realitas. Nah, setiap media ini memiliki kebijakan redaksionalnya sendiri. Jadi, kebijakan media itu berdasar pada ideologi media yang mana kebijakan ini berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, analisis framing ini sendiri dapat digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung. Oleh karena itu, kepentingan dapat dilihat dengan menganalisis pemberitaan media. Pengemasan berita oleh media dapat mempengaruhi situasi politik, pandangan politik, partisipasi politik, dan sebagainya yang dibahas dalam pendekatan analisis framing. Selanjutnya ada analisis naratif. Jadi analisis naratif ini adalah suatu teknik analisis terhadap teks yang memiliki muatan cerita atau bisa disebut narasi. Teks naratif ini ditandai oleh adanya tokoh beserta perannya, plot, dan sebagainya. Jadi sebuah teks dapat dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Teks dapat dilihat sebagai rangkaian peristiwa, logika, atau runtutan peristiwa, yang mana bagian peristiwa dipilih dan dibuang. Jadi titik sentral dalam analisis naratif ini sendiri adalah mengetahui bagaimana peristiwa disusun dan jalinan antara satu peristiwa disusun dengan peristiwa lainnya. Jadi ada 4 manfaat dari analisis naratif ini sendiri, yaitu yang pertama, membantu mengetahui bagaimana pengetahuan makna dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang keempat, yaitu yang terakhir, manfaat dari analisis naratif ini sendiri yaitu merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Selanjutnya yaitu analisis semiotika. Jadi analisis semiotika ini sendiri merupakan teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menemukan atau menganalisis simbol atau tanda dalam teks dengan sistematis. Semiotik dikenal dengan istilah tanda, yaitu sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang lain. Jadi terdapat
dua macam tanda, yaitu berupa ekspresi seperti kata, suara, simbol, dan sebagainya. Itu tuh bisa berupa konten. Terdapat beberapa contoh penerapan teknik ini seperti analisis semiotika pada media massa, analisis semiotika pada film, dan analisis semiotika pada musik. Tujuan analisis semiotika ini sendiri adalah untuk menemukan makna tanda, termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda, atau bisa disebut juga teks, iklan, atau berita. Nah, jadi tanda ini sendiri sebagai sesuatu yang mempresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain berdasarkan pemikiran seseorang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.